Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita pertemuan minggu ke-15, artinya pertemuan terakhir untuk materi mata kuliah teknologi bioindustri. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa. Semoga kuliah hari ini dapat menjadi salah satu amal ibadah kalian dimanapun sehat, serta kalian diberikan kemudahan dalam doa menurut agamanya masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, jadi teknologi bioindustri, sebelum saya tampilkan materi kita hari ini, saya flashback juga. Jadi sejak awal kita perkuliahan, kalian mungkin sudah punya gambaran. Oh, ini mata kuliah mikrobiologi pangan, plus ada beberapa tambahan dari mata kuliah proses. Seperti yang sudah kalian pelajari juga, jadi detail terkait pemanfaatan mikroba di industri, mulai dari pemilihan strain mikroba, kondisi absetik, materi, substrat atau material fermentasinya. Kemudian kalian belajar bioreaktor, setelah belajar bioreaktor, belajar prosesnya apa yang upstream sama downstream, serta yang beberapa waktu yang lalu Bu Indah juga sudah jelaskan berbagai contoh aplikasi industri yang memanfaatkan mikroba ini. Mulai dari industri berbasis pangan ya, food industry, enzim, kemudian juga single cell protein, ya, terus bahan-bahan aditif, industrial seperti alkohol, kemudian ada vitamin, ada asam amino. Nah, ada dua sebenarnya industri lainnya yang bisa kalian juga lihat di buku. Yang kedua ini adalah satu terkait healthcare product, jadi industri yang terkait kesehatan, farmasi, sama satu lagi terkait dengan environmental biotechnology. Cuman akhirnya Bu Ina putuskan untuk hanya saya jelaskan yang di healthcare saja. Kenapa? Karena pada bagian environmental itu pasti kalian juga sudah pernah dan sudah sering ya dibahasnya ini di mata kuliah wawasan lingkungan yang pertama, kemudian yang mata kuliah kedua yaitu teknologi pengolahan dan pengelolaan limbah. Tapi nanti kalau memang diperlukan, atau mungkin nanti ada waktu, nanti saya coba sekilas reviewkan sedikit saja. Oke, jadi hari ini tema kita di minggu terakhir ini ada kita belajar produk-produk yang dihasilkan di industri bioindustri khususnya yang mempelajari khususnya produk yang terkaitan dengan kesehatan. Kalau minggu lalu saya memulai perkuliahannya dengan mengingatkan kalian terkait pentingnya alkohol dalam pemanfaatan dalam penggunaannya sehari-hari saat ini di tengah pandemi COVID. Nah, ini juga ada produk bioindustri yang di produk kesehatan yang saat ini cukup trennya marak, yaitu terkait vaksin. Cuman mungkin memang bukan bidang kita sepenuhnya ya vaksin. Jadi di sini Bu yang hanya tahu secara teorikalnya, kalau real terkait vaksin yang beredar di Indonesia terkait COVID dan lainnya, mungkin kalian sambil bisa belajar mandiri ya, sambil dilihat di pemberitaan beberapa sumber pustaka. Kira-kira match nggak yang saya sampaikan hari ini di kuliah dibandingkan dengan yang real yang terjadi di masyarakat. Nah, PPT ini sebenarnya adalah dari buku. Jadi biasanya kan Bu Yun ada PPT tersendiri, lalu ada buku yang saya reviewkan. Kebetulan kemarin memang sumber utamanya memang dari buku itu, dan saya belum dapatkan PPT-nya. Kalau nggak salah Pak Irfan dulu sebelumnya juga tidak dijelaskan materi ini, jadi ini memang baru materi ini. Baru didapatkan kalian di semester ini yang ambil teknologi bioindustri dengan Bu Yun sebagai pengajar. Dulunya materi mata kuliah ini Pak Irfan yang ngajar gitu. Nah, dari Pak Irfan Bu Yun tuh sampai hanya dapat materi sampai downstream proses. Yang per produk-produk tadi itu adalah pengembangan yang Bu Yun coba develop di semester ini gitu. Jadi biar kalian real dapat produk kan, kalau hanya stepnya sampai downstream kan saya lihat kalian ya itu udah dapat kan di satu pros kan, malah saya juga langsung jelasin itu di satu mata kuliah pertemuan kan. Nah, ini sengaja memang saya pecah-pecah dulu, baru akhirnya saya kasih evaluasi per subindustri, dan itu saya juga sertakan bukunya. Jadi saya biar kalian tadi selain karena ini belajar mandiri, dengan baca buku kalian tuh dapat
more knowledge gitu, nggak hanya sekedar PPT yang sekian persen. Nah, ini kebetulan akhirnya saya bikinkan khusus yang ini, yang lainnya nanti bisa kalian baca mandiri. Ini pun hanya sekilas ya, jadi tetap harus diimbangi dengan membaca bukunya. Oke, jadi ini aplikasinya di dunia produk-produk kesehatan. Kita mulai ya. Kalau ngomongin kalau ngomongin healthcare product, sebenarnya apa sih healthcare product yang ada di dunia kesehatan? Nah, di buku ini dijelaskan ada beberapa kelompok healthcare product yang akan dibahas. Yang pertama adalah antibiotik. Nah, siapa yang nggak kenal antibiotik ya? Indonesia tuh dikenal sebagai sebuah negara yang kalau dikit-dikit sakit langsung dikasih antibiotik gitu ya. Jadi kayak nggak percaya dari dulu sama imun tubuhnya. Kita percayanya sama obat-obatan gitu. Makanya sekarang kalau diserang COVID, katanya orang sih ya banyak sumber berita memang sebenarnya obat utamanya itu adalah imunnya diri sendiri, walaupun udah divaksin, walaupun apa isoman, tapi kalau imunnya kita nggak membaik dengan diri kita sendiri, dengan be happy, dengan termasuk sumber pangan yang baik ya, tetap nggak akan bisa sembuh. Ini antibiotik ini. Jadi antibiotik itu sebenarnya adalah asal muasalnya dia itu adalah produk metabolit sekundernya dari mikroba. Jadi mikroba itu kan kayak makhluk hidup ya. Ketika mereka tinggal di satu tempat, intinya mereka harus makan. Pada suatu saat kondisi, kalau makhluk hidupnya semakin banyak, pasti akan terjadi persaingan dengan jumlah makanan terbatas. Untuk mengalahkan ataupun melindungi diri sendiri, akhirnya makhluk hidup itu menciptakan namanya zat yang bisa membunuh atau mungkin menghambat pertumbuhan yang lainnya, atau intinya untuk senjata berperangnya mereka. Itulah yang kemudian dikenal dengan antibiotik. Nah, mengapa antibiotik ini kemudian banyak dipakai dunia kesehatan? Karena memang setelah kita telaah Indonesia, maksudnya orang itu sakit pasti dominasi terbanyaknya adalah sistem tubuhnya itu mengalami gangguan, di mana gangguan sistem tubuhnya itu lebih dikarenakan adanya intervensi dari mikroorganisme yang sifatnya patogen ya. Nah, oleh karena itu, untuk melawan mikroorganisme, kita lawan pakai apa ya gitu. Sebenarnya banyak cara kan untuk, makanya orang sakit itu, ini karena Buyun dulu pernah pengen masuk farmasi. Karena kalau mau orang sakit itu perlawanannya macam-macam ya. Dari sistem kimia bisa ditambahkan beberapa zat. Mungkin kalian kalau lihat ya beberapa obat itu isinya adalah kayak ada komponen gitu. Tapi ada juga beberapa obat yang sebenarnya isinya kelompoknya antibiotik. Ada juga sebenarnya beberapa obat itu sebenarnya isinya adalah kayak suplemen. Jadi penghambatan untuk mempertingkatkan apa membuat badan kita sehat. Caranya gitu tuh ada 3 mekanisme itu. Nah, tapi kalau kasusnya udah kena mikroba, tadi memang kalau orang Indonesia mikirnya ya wes dibunuh aja mikrobanya, dikasih antibiotiknya. Artinya kita dibantu dari luar. Tapi kalau di pemahamannya orang-orang luar negeri, itu nggak bisa kita pakai antibiotik. Antibiotik itu diberikan jika orang itu sudah 2 kali seminggu, 2 kali 7 diobati dengan peningkatan imunnya dia nggak berhasil, baru dikasih antibiotik. Dulu saya Buyun ingat pernah waktu yang Buyun exchange ke Jepang itu saya sakit. Waktu itu uh, pergantian dari musim summer ke musim autumn. Suhunya drop. Jadi kalau saya datang itu waktu itu summer 25 masih oke lah suhu AC. Waktu ke bagian apa gugur itu dia tuh drop sampai 15 sampai 10. Kaget badan saya itu. Ketika badan kaget, apalagi ditambah kondisi aktivitas yang tinggi ya, nge-lab dan seterusnya, akhirnya waktu itu mungkin ya Buyun tubuhnya adaptasi dan lain akhirnya serak batuk. Ketika saya akhirnya memberanikan diri ke apa namanya ke dokternya di Jepang, ditemenin teman saya soalnya dokternya ngomong bahasa Jepang, saya juga rada-rada nggak paham kalau dunia kedokteran Jepang nih ngomong apa dia, saya nggak paham nih nanti bisa nggak sembuh. Jadi sama dokternya tuh setelah saya tanya, aku dikasih apa aja ya mbak ya gitu, itu sama sekali nggak ada namanya antibiotik. Ya kalau di Jepang dokter tuh juga tetap dipanggil sensei ya. Senseinya tuh bilang ya pokoknya intinya kalau dalam 2 minggu itu saya nggak sembuh, tetap batuk, tetap demam gitu, saya harus balik lagi baru nanti setelah itu dikasihin antibiotik. Kalau kita kan nggak, udah sakit malah kadang baru 1 hari ya, belum 3 hari demam atau belum 2 hari demam, dokter pasti langsung yang diresepin adalah antibiotik.
sebenarnya nggak antibiotik aja sih, saya yakin dikasih paracetamol. Nah, paracetamol tuh kayak obatnya tadi yang secara chemically membuat tubuh kita sorry, buat tubuh kita untuk apa tadi berkeringat, turun panas gitu untuk peradangan gitu. Oke, itu sekilas terkait antibiotik. Tapi overall tetap kita butuh antibiotik karena ya tadi pada kondisi tertentu kalau kita masih muda bolehlah bertahan dulu dengan imun. Tapi kadang-kadang kalau orang udah sepuh atau memang kayak anak kecil yang mungkin sistem imunnya masih on proses, nggak bisa kita langsung paksa. Tapi kalau udah kondisinya kritis banget. Jadi tetap di dunia kedokteran pun tetap butuh antibiotik walaupun masih pro dan kontra. Kemudian ada kelompoknya alkaloid dan steroid, ini sebenarnya obat-obatan. Nah, itu tadi, kita nggak semuanya sama kayak produk industrial chemical tadi. Nggak semua industrial chemical itu kita reaksikan secara kimia. Ya. Pakai suhu berdasarkan teori eksogen, endoterm atau eksoterm dan seterusnya, pakai katalis. Karena kadang-kadang walaupun pakai katalis, proses kimia itu tetap aja lama gitu dan energinya high energy banget gitu. Apalagi kalau yang komponen yang dibentuk itu yang kompleks kayak alkaloid, steroid ini kan kelompok molekul yang gugusnya itu tidak hanya berupa hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, tapi ada cincin benzen, ada kemudian asam karboksilat, ada macam-macamnya. Bentuknya ada yang siklik, ada yang sikliknya cincin 6, cincin 5, macam-macam. Nah, bisa dibayangkan kalau itu dibentuknya secara chemically, prosesnya akan panjang, ya kan? Prosesnya panjang, energinya juga tinggi. Nah, oleh karena itu, ini dipakailah juga kita mikroba untuk menghasilkan alkaloid dan steroid. Kemudian, jangan salah, ada beberapa dunia kesehatan juga yang membutuhkan toksin, nanti kita lihat. Kemudian di sini ada vaksin, nah tentunya kita sempat saya bahas, apa itu vaksin sebenarnya, lalu ada vitamin sama enzim itu juga banyak dipakai di kesehatan, cuman di slide ini tidak saya jelaskan kenapa, karena kemarin sudah kita review ya, terkait vitamin B, beberapa vitamin C gitu, sudah saya bahas minggu lalu di buku bahwa dia memang bisa dihasilkan oleh mikroba. Termasuk juga ini viable microbial cell preparation used as probiotic. Jadi kalau di dunia kesehatan, kalau di kita ya, mungkin kalau lihat probiotik kayak lactobacillus, kayak bifidobacteria itu nggak melihatnya sebagai kesehatan, tapi hanya sebagai ya yes, makanan yogurt kan, makanan cemilan. Tapi kalau di luar negeri itu produk-produk yang mengandung komponen yang ternyata memang hasil penelitiannya menunjukkan kalau dikonsumsi secara teratur itu bisa meningkatkan tingkat kesehatan tubuh, imunnya baik, atau level kolesterolnya baik dan lainnya, itu diklaimkan produk kesehatan atau kalau di Jepang namanya foshu. Nah, kalau di kita di Indonesia dulu tuh ada konsepnya ini yang pernah saya jelaskan di mata kuliah 1 Pro juga, pangan fungsional. Cuman BPOM kita belum saya katakan dulu waktu itu dia udah keluarin aturan itu. Tapi ya memang susah akhirnya. Industri pangan di kita ya itu akhirnya asal caplok gitu. Dikit-dikit mengklaimkan kayak COVID ini sekarang semua kan diklaimkan anti COVID kayak gitu tuh akhirnya BPOM itu nggak ya wes mangkrak gitu, nggak selesai aturannya dia terkait pangan fungsional itu tadi, apalagi untuk yang terkait produknya probiotik ini. Padahal sebenarnya kalau itu bisa digolkan aturannya dari BPOM, kemudian nanti bisa diaplikasikan ke industri yang besar atau mungkin beberapa industri kecil yang bisa menunjukkan data-data itu bagus banget. Produk kita tuh secara pemasaran juga bagus, konsumen juga akan lebih aware terkait kesehatan, dan produsen tuh akhirnya berikutnya bikin produk pun akan mengacu pada healthcare-nya gitu, nggak asal enak, nggak asal gurih gitu, nggak asal disukai tren, tapi bisa lebih banyak berkembang. Sayangnya itu agak macet sekarang ya terkait pangan fungsional. Oke, itu jadi bahasan beberapa produk yang akan kita pelajari pada siang ini. Oke, ini langsung saya screenshotkan dari halaman bukunya. Kalau kita bahas antibiotik yang paling terkenal, mungkin yang paling kalian familiar itu adalah ini. Ada kelompoknya penisilin.
Penisilin ini sebenarnya ada beberapa jenis penisilin ya. Ini ada namanya natural penisilin. Itu yang memang diambil langsung dari mikroba. Biasanya yang dipakai adalah Penicillium chrysogenum. Ya, itu nama mikrobanya. Bukan, kalau dulu mungkin kalian terkenalnya Penicillium notatum ya. Itu enggak, tapi sebenarnya sekarang udah diperbarui namanya Penicillium chrysogenum. Dia mampu menghambat bakteri gram positif ya. Jadi bakteri gram positif ini ya termasuk beberapa penyakit. Dia dengan cara penghambatan sintesis dari dinding selnya si bakteri gram positif. Jadi bakteri gram positif yang akan bisa berkembang. Kemudian selain penicillin G dan penicillin V-nya ada semi sintetik penicillin. Jadi setelah jadikan penicillin dia masih ada penambahan. Nah, ini tadi mungkin saya katakan baru setelah didapatkan penicillin alami, ada penambahan reaksi kimia yang disesuaikan dengan kondisi tubuh, jenis penyakit, dan seterusnya. Ini ada namanya semi-sintetis penicillin, yang dimana dia punya spektrum yang lebih meningkat. Jadi tidak hanya gram positif yang bisa dihambat, tapi juga gram negatif ya. Ini namanya improved spectrum penicillin. Kemudian di sini contohnya adalah ampicillin, amoxicillin, hetasilin. Nah, kalau yang sering sakit pasti sudah sudah familiar ya dengan amoxicillin ini. Jadi amoxicillin ini saya katakan memang antibiotik paling mudah didapat ya. Paling mudah didapat, di mana dia juga punya spektrum yang luas. Kadang orang itu ngasih amoxicillin itu nggak hanya untuk orang yang demam ya. Demam itu kan sebenarnya peradangan yang terjadi karena tubuh kita sedang melawan suatu penyakit, suatu bakteri. Kita nggak tahu bakteri apa virus, bakteri positif apa negatif. Nah, amoxicillin itu range-nya besar. Dia bisa menghambat bakteri gram positif, bakteri gram negatif. Jadi ada orang yang apa namanya sebut saja ya, kayak kemarin saya operasi di luka itu juga kasihnya amoxicillin. Orang batuk juga amoxicillin, orang demam amoxicillin. Jadi dia range-nya besar sekali amoxicillin. Selain amoxicillin, nah ini juga penyakit yang terjadi di Indonesia, nggak hanya Indonesia kayaknya mungkin ya. Sebenarnya ini mungkin ada beberapa negara berkembang lainnya juga mengalami hal yang sama. Ingin tadi, jadi kasusnya di kita itu ketika antibiotik diberikan tuh harus dihabiskan. Kenapa? Karena kita tuh melawan mikroba. Dimana ketika melawan mikroba itu kita nggak tahu ya, kita nggak bisa lihat lebih tepatnya. Dia udah mati apa enggak? Nah, kadang kita sekali minum, 2 kali minum, ya itu sudah ngerasa enak karena memang mikrobanya udah keserang. Tapi bisa saja dia ketika kita nyerang mikrobanya dengan si antibiotik itu mungkin baru terjadi kerusakan awal atau istilahnya itu baru belum is dead lah, belum KO kalau di Jatur masih skak 1 gitu, bukan belum checkmate gitu, belum mati total. Ketika kita menghentikan dosisnya, maka ketika dia belum dibunuh dengan benar-benar final death-nya, mikroba tadi bisa istilahnya bisa memperbaiki diri dan menjadi monster yang lebih kuat. Akhirnya tadi mikroba tadi ketika dikasih lagi dosis antibiotik dengan konsentrasi yang sama atau penicillin yang sama, dia nggak mempan karena dia sudah belajar. Kalau dikasih segini aja aku udah bisa kok, kemarin cuma KO dikit gitu mikrobanya, nanti aku perbaikan diri lagi. Nah itu yang terjadi sehingga dikembangkan lagi. Akhirnya ya penelitian ya memang terus sih, cuman kalau bisa dibayangkan ya akhirnya nanti manusia benar-benar isinya antibiotik semua kalau kayak gini, nggak bisa menghasilkan imun sendiri kan. Ini ada namanya penicillin resistant penicillin, penicillinase resistant penicillin tadi kasusnya. Dia bisa aktivitasnya agen anti stapilokokal juga. Ini ada golongannya lokaksin, diklokaksin, natrisilin, oksalin. Ini nggak semuanya pernah dengar ya nama-nama ini pun juga pernah. Oke, ini juga ada extended spectrum penicillin, anti pseudomonal, ada karboksipenicillin, jadi lebih besar lagi spektrumnya, carbenicillin, tiakarsilin, namanya semakin susah ya, methicillin, piperacillin. Oke, terus kemudian nama lainnya itu yang selain penicillin masih banyak lagi. Di sini ada cephalosporin, monobactam, kemudian ada antibiotik yang dari kelompoknya
polipeptida seperti basitrasin, polymyxin. Nah, ini saya nggak tahu, saya kayaknya pernah dengar saya pernah dapat apa itu pernah dapat ini polymyxin B. Jadi polymyxin itu juga kelompoknya penicillin, tapi dia sebenarnya adalah apa polipeptida, jadi protein. Dia dihasilkan oleh Lactobacillus polymyxa. Gitu. Yang diserang adalah gram negatif. Memang gram negatif sih yang rata-rata jahat itu gram negatif. Kemudian ada kelompoknya macrolides, ini erythromycin, tylosin gitu ya. Kemudian ada amigdalosid. Nah, ini saya pernah dapat karena saya memang dapat ini contohnya adalah gentamisin. Waktu itu saya dapat gentamisin ini karena saya sakit gatal. Nah, gatal ini di sini kan salah satunya bisa karena kelembapan, tumbuhnya jamur tadi atau mungkin iritasi kulit dan lainnya. Sehingga butuh gentamisin ini. Di mana gentamisin ini dia spektrumnya diserang cukup luas, spektrum yang saya katakan tadi bisa untuk jamur juga. Dia dari Microspora purpurea. Gitu. Penghambatan dia dengan cara menghambat sintesis protein pada mikroba tersebut. Oke, kemudian selain gentamisin ada mungkin streptomisin, pernah dengar juga ya, mungkin ada yang pakai. Neomycin, kemudian ada kelompoknya tetrasiklin, vancomycin, rifamycin, kemudian juga ini antifungal, lainnya ada amphotericin, ini khusus untuk fungi, grisofulsin, ini untuk dermatofitik fungi. Yang jelas Bu Yun memang tidak terlalu detail yang bahasnya karena memang bukan bidang kita, tapi kalian at least tahu ternyata memang ya dalam kehidupan kita antibiotik ini dekat dan sadar nggak sadar itu adalah produk bioteknologi, produk apa bioindustri yang sangat dekat pemanfaatannya dengan kita. Nah ini sekarang kita bahas terkait prosesnya. Gimana sih proses produksi penisilin? Nah, jadi seperti halnya pemanfaatan bioindustri lainnya, kita siapkan mediumnya, kita siapkan inokulumnya. Kalau untuk healthcare, biasanya mediumnya itu pasti medium yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pas. Jadi nggak asal pakai limbah ya. Kalau kemarin yang single cell protein itu masih bisa pakai ya beberapa sumber limbah dan lainnya. Kalau untuk kesehatan ini biasanya lebih apa ya? Lebih ketat, takut keamanan juga. Jadi dia udah benar-benar ambil yang bagus mediumnya. Kemudian inokulumnya juga. Nah, setelah itu mereka dimasukkan di dalam fermentor, biasanya dipakai adalah feed batch. Kenapa feed batch? Lagi-lagi saya ingatkan, ini tergantung karena penicillin ini sebenarnya adalah produk metabolit sekunder. Ingat ya? Karena metabolit sekunder itu adalah produk yang terjadi pada pertumbuhan stasioner. Sehingga stasioner kan berarti ada kondisi ekstrimnya tadi, mungkin itu ditambahkan dengan beberapa kondisi, makanya dimasukkan dalam fermentor yang sifatnya feed batch. Nah, setelah difermentasi, ini masuk downstream prosesnya, dimulai dari broth clarification, disaring, dengan rotary vacuum filtration, sehingga miseliumnya kepisah, ya, karena penicillin dari kelompoknya kapang ya, tadi. Miseliumnya kepisah, solvennya diekstrak dari sel brothnya, misalnya dengan ekstraksi dengan amil asetat, kemudian dipurifikasi, jadi dimurnikan benar-benar didapatkan ekstraknya si penicillin tadi dengan activated charcoal treatment dan filtration. Setelah itu dikristalisasi dengan cara ditambahkan sodium asetat, kemudian direcovery lagi penicillin kristalnya, filtrasi, dicuci lagi. Tadi saya katakan karena ini untuk kesehatan pasti prosesnya lebih safety, lebih bertahap ya proses downstreamnya biar benar-benar murni. Kemudian didapatkan kristal drying. Nah, tadi saya katakan kalau dia langsung dipakai natural penicillin, tapi kalau ternyata dia adalah semi sintesis, kalau ada penambahan beberapa gugus atau lainnya, ini contohnya penicillin acylase treatment and the addition of a new side chain untuk tadi mengembangkan spektrumnya atau apa, makanya dia jadi semi sintetik penicillin. Pasti kan anak PN belajar kesehatan.
Nah, berikutnya produknya adalah alkaloid. Alkaloid ini yang saya jelaskan di sini adalah kelompoknya ergot alkaloid. Ergot alkaloid itu seperti apa? Jadi ergot itu sebenarnya di gambarnya itu adalah Re, kelompoknya gandum di luar negeri ya. Jadi ergot ini memang banyaknya di luar negeri. Ergot itu adalah suatu kapang, di mana kapang itu kelompoknya Claviceps, yang di mana dia menghasilkan alkaloid yang menyebabkan ergotisme di manusia dan mamalia lainnya yang mengkonsumsi brandnya, terutama yang uh, ini mengandung ergot ini tadi. Jadi sebenarnya ergot ini sama seperti penisilin tadi, adalah hasil metabolitnya fumi yang mana ternyata sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk dijadikan obat ya, punya fungsi terapeutik ini tadi. Nah, ini ada contoh selain lainnya ya, ini selain ergot, selain antibiotik, ini ada kelompok lainnya yang juga dihasilkan oleh mikroba. Um, jadi saya lupa nggak masukin gambarnya, nanti saya tunjukin gambarnya. Jadi alkaloid ini saya katakan ergot tadi, alkaloid kan saya katakan tadi lebih kepada kayak komponen obat tadi. Jadi ergot alkaloid ini salah satu tipenya adalah LSA base alkaloid, yang mana kalau di kesehatan dia sebagai analgesik. Analgesik itu menghilang apa ya, mengurangi nyeri lah gitu. Contohnya di migrain terapi, di sakit kepala. Kemudian bisa dipakai sebagai halusinogen untuk mengobati permasalahan sirkulasi lain. Beberapa penelitian bahkan menggunakan ergot alkaloid itu bisa dipakai loh untuk menginduksi nih. Jadi gue jadi ngerasa nih setelah mau lahiran. Jadi menginduksi otot halus dari uterus untuk mengkontraksi sehingga terjadi kelahiran dan juga pelepasan plasenta setelah after child. Jadi mungkin kalau saya nanti bisa tanya ke dokternya, dokter ini obat induksinya apa? Jangan-jangan dokternya kan bilang nih kelompoknya ergot alkaloid. Jadi tadi seperti obat orapi, migrain dan lainnya ergot alkaloid ini. Ergot alkaloid ini diekstraksi dari ergot yang dikembangkan dalam mikrob bahan yang sudah terinfeksi sejak biasanya Re, atau mungkin kita buat secara chemical tadi. Saya katakan kalau untuk apa namanya obat-obatan biasanya mediumnya yang benar-benar disintesis khusus. Umumnya ergot ini dari kelompok ini Claviceps fusiformis, Claviceps paspali atau Claviceps purpurea, yang dia difermentasi di atas permukaan atau diimobilisasi atau di media terendam. Nah, selain alkaloid yang saya bahas tadi ergot, ada steroid. Nah, apa ya? Kalau kelompoknya steroid ini itu sebenarnya mungkin kalian pernah dengar ya, suntik testosteron, suntik hidrokortison, suntik estron, progesteron. Nah, jadi beberapa hormon yang ada mungkin dalam tubuh itu apa ya istilahnya ya, kurang atau apa sehingga kita perlu pengobatan, atau saya sebut aja ya orang kalau lagi KB. Nah, kalau lagi KB itu kan butuh manipulator hormon yang ada di dalam tubuh. Nah, biar maksudnya tidak hamil dan seterusnya tadi, sehingga suntiklah hormon. Hormon itu masa ya kita minta orang lain ya, kita ambil progesteron, kita ambil estrogen, testosteron dari orang lain kan nggak mungkin ya. Sehingga kita cari ternyata mikroba itu juga menghasilkan loh kelompok steroid. Jadi biar nggak hamil satunya ada progesteronnya dinaikkan. Alat KB-nya itu atau pil KB-nya itu mengandung progesteron tadi. Dari mana progesteronnya ini? Nah, ini kita bisa manfaatkan mikroba untuk menghasilkan progesteron ini. Gitu. Jadi banyak banget ya manfaat mikroba untuk diberdayakan dalam kehidupan. Ini ada beberapa contoh ya, apa namanya, produk organisme yang menghasilkan kelompok steroid ini. Dari kelompoknya kapang, banyaknya juga emang atau ada juga bakteri atau Artobacter simplex, Rhizopus nigricans, Pulvolaria lunata, Microbacterium. Oke, nanti bisa kita banyak baca lagi di bukunya saya.
Nah, kalau ini adalah berikutnya, selain tadi kalau itu obat-obatan, kemudian ada steroid hormon, tadi antibiotik sudah, penisilin, sekarang vaksin. Nah, apa sih vaksin itu sebenarnya? Bakterial vaksin ini nanti ada virus vaksin dan ada bakterial vaksin. Karena dua itu yang menyerang tubuh. Kalau fungi nggak ada vaksinnya. Hamil juga nggak nyerang, kita juga nggak ada vaksinnya. Apa sih bakterial vaksin? Jadi sebenarnya vaksin itu adalah living makhluk hidup makhluk hidup, bakteri hidup yang dia strainnya sudah dilemahkan. Ya. Living vaccine are composed of live attenuate or weakened strains of the parent virulent strain. Jadi mikroba yang sudah dilemahkan kekuatannya. Yang masuk ke tubuh. Kalian juga sudah sering lihat ya video apa sih vaksin ini gitu. Jadi dia itu bakteri yang sama sebenarnya, tetapi dia itu lemah. Tadi saya katakan tadi ya, kalau kita diserang antibiotik pun dia lemah kalau nggak kita teruskan penyerangan kita diserang balik. Nah, inilah yang terjadi nih. Jadi inactivated form of composed of. Jadi biasanya gini, apa ya? Istilahnya tuh vaksin itu mikroba yang dilemahkan. Dia dilemahkan dengan cara apa bakteri ini? Biasanya apa namanya? Bakterinya itu mungkin dirusak dengan beberapa rekomendasi DNA atau hal lainnya, di mana dia itu bisa juga sebenarnya di atas whole bakteri sel atau sel dengan komponen metabolik tertentu. Misalnya ada sel wall antigennya, ada kapsulat antigennya, ada toksinnya. Jadi ketika masuk tubuh itu dia mudah, kalau kita tubuhnya sehat, kita dengan mudah akan bisa melawan lagi si bakteri jahat itu yang sudah lemah, dan tubuh kita menyimpan dalam tanda petik kartu pengingat. Kalau ada penyerang itu antibodi kita terbentuk karena kita sudah menyerang si bakteri lemah tadi. Makanya kalau saya review lah, kalau sekarang orang vaksin itu harus sehat, karena kalau dia sakit ketika bakterinya lemah, kita juga imunnya lemah, tubuh kita nggak kuat untuk nyerang dia karena kondisi nggak full apa ya, full pasukan gitu loh, nggak full penyerangan itu nggak bisa nyerang. Nah, sekarang terkait dengan vaksin itu, jadi udah canggih sekarang, biar lebih tepat biasanya makanya vaksin itu dia si mikrobanya diubah rekombinan DNA-nya. Dengan seperti itu yang dihasilkan sebanyak apapun vaksinnya dia akan apa ya istilahnya itu terkontrol. Jadi ini contohnya beberapa vaksin pada medical and venetarius. Jadi yang divaksin itu nggak hanya kita, jangan salah. Kucing juga divaksin, ayam divaksin, biar kalau dunia peternakan, dunia dokter hewan itu semuanya sehat. Jadi contohnya mungkin pernah dengar ya, virus antrak ya. Di sini bakterinya adalah Bacillus anthracis. Kemudian biar nggak kena tipoid, maka Salmonella typhi ya yang dimasukkan ya bakteri si patogel itu yang udah lemah. Kalau kalian masih ingat ya. Kemudian ada diare yang dimasukkan itu Escherichia coli, meningitis, Neisseria meningitis, kemudian apa nih, tetanus, Clostridium tetani, keracunan pangan, Clostridium perfringens, diftera, Clostridium diphtheria, gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Dan macam-macam. Yang ini yang virus ada hepatitis B, herpes simplex, influenza, rubella, polymyelitis, rabies, dan lain-lain. Nah, di sini di tabel ini dijelaskan ada 3 tipe tadi vaksinnya. Live attenuated bacterial vaccine, jadi bakteri yang dilemahkan tadi, atau inactivated bacterial vaccine, bakterinya udah kayak mau dimatikan. Rekombinan, bakterinya agak diubah tadi beberapa kondisi di DNA. Nah, sekarang kita bahas yang vaksin virus ini. Saya langsung kopaskan, coba saya baca bentar, nanti saya terjemahkan. Vaccine preparation can be injected parenterally or administered orally. Inactivated form are usually injected and living vaccine are mostly taken orally. Nah, jadi
vaksin ini bisa diminum, makan, ataupun diinjeksikan, disuntik gitu. Injected vaccine stimulate antibody production in the bloodstream, where our vaccine stimulate local production of antibody of the mucosal surface of the intestine. Jadi vaksin itu ada dua tadi, disuntikan sama diminum. Untuk virus vaksin memang banyak yang kita sekarang lihat adalah yang disuntikan. Dengan harapan apa? Ketika disuntikan, maka antibodinya terbentuk di dalam aliran darahnya. Saat ini untuk yang vaksin virus atau viral vaksin, bahasa Inggrisnya viral vaksin ya, dia dihasilkan dengan cara dikultur virusnya di dalam jaringan hewan atau jaringan hidup lainnya. Tapi kita juga bisa melakukan proses cloning dari virus yang antigen virus ini untuk menghasilkan mikroorganisme yang cocok. Contohnya hepatitis B ya, itu bisa diproduksi di E. coli gitu. Selain E. coli, selain E. coli, beberapa bakteri asam latat ini kan terkenal baik juga, bisa digunakan untuk host untuk mengevaluasi proses imunisasi secara oral, di mana antigennya dilihat dari contohnya pada vaksin tetanus sama vaksin difteri. Sekilas sih ini terkait vaksin virus. Sekarang yang di kita itu ya, nggak tahu ini kalau dari hasil pengamatan saya dan juga pendapat dari teman-teman yang sudah full vaksin, belum vaksin ya, belum vaksin lebih tepatnya. Itu tuh ketika dia sudah divaksin, walaupun dia nanti bisa positif COVID, tetapi gejala yang ditimbulkan tuh lebih ringan. Jadi kalau temennya yang belum divaksin itu mungkin sampai saturasi oksigennya turun total, kalau dia tuh saturasi oksigennya nggak seturun itu, atau mungkin efeknya tuh mungkin hanya pening-pening, hanya demamnya nggak sampai tinggi, atau pening dan lelah saja gitu. Karena memang tadi kalau ngomongin COVID sekarang kan dia bahasnya memang lebih kepada imunitas itu tadi. Terus apalagi ya, kalau yang beredar di masyarakat itu kan ada yang kelompok Sinovac, ada vaksin Z dan seterusnya itu ya memang seperti halnya saya jelaskan di sini ya, tipe-tipe virusnya, apakah dia virus yang dilemahkan atau virus yang direkombina, nah itu yang membedakan. Lalu kemudian apakah tiap orang itu kalau efek vaksinnya macam-macam ya kan, ada yang sampai posting habis vaksin makan banyak, habis vaksin tidur terus ya, karena itu kondisi tubuhnya gimana untuk membentuk antibodinya. Makanya selalu disarankan ketika vaksin, pastikan dulu tubuh kita dalam keadaan fit, jadi sehat. Kalau tubuhnya nggak sehat, ya kita pasti makin bikin sakit vaksin itu, karena sebenarnya kita memasukkan mikroba jahat. Tapi ini untuk tujuan, jadi gini, saya jadi ingat ya, ada beberapa ulama tuh yang juga mengatakan dulu tuh sebelum ngomongin vaksin COVID ya, apa vaksin halal, vaksin haram kayak gitu. Ya, ini suatu upaya buat kita bisa terbebas dari kondisi sakit. Kalau sakit kan ya nggak bisa ibadah dengan baik, nggak bisa beraktivitas. Nah, ini makanya manusia memang diminta untuk berupaya tadi. Salah satunya by getting the vaccine. Oke, bahas vaksin. Berikutnya kita akan bahas terkait rekombinan therapeutic peptides and protein. Jadi, kalau yang vaksin tadi bakterinya kita tumbuhkan, kita lemahkan. Kalau yang lainnya tadi memang secara alami ada di makhluk hidup, ada steroid, ada alkaloid, ada penisilin. Ini ceritanya kita memanfaatkan mikroba itu untuk kita lakukan proses rekombinasi atau kita ubah DNA-nya. Wah, keren banget ya manusia. Kita ubah DNA-nya si mikroba itu sehingga awalnya dia tidak menghasilkan zat itu, kita paksa dia menghasilkan zat itu. Contohnya apa? Ini contohnya adalah menghasilkan interferon, interleukin. Ini banyak untuk penyakit-penyakit orang kanker. Jadi kalau kanker itu cara bunuh sel kankernya itu dimasukkan zat interferon, interleukin dan lain-lainnya. Yang mana itu nggak semua mikroba menghasilkan, tapi itu adalah punyanya kita manusia gitu kan. Ya kan sel kanker itu kan sel kita yang nakal. Kalau mau menyerang sel kita sendiri, karena itu kita ya pakai diri kita, sama kayak tadi antibiotik kan
mikroba, ya kita serang dengan mikrobanya, dengan antibiotik dari kapangnya, ya, atau kayak tadi vaksin. Nah, kalau ini yang di tubuh kita kayak kanker, nggak mungkin kita serang dengan antibiotik, nggak cocok, maka tubuh kita harus menghasilkan tadi manipulasi interferon, interleukin yang nanti diserangkan balik ke sel-sel yang nakal di tubuh kita. Nah, ini dengan cantik disuntik fragmen DNA-nya yang dari tubuh kita dimasukkan ke mikrobanya, ke bakterinya, sehingga bakteri itu akhirnya menghasilkan interferon interleukin yang akhirnya diserang balikan ke kita untuk melawan kanker. Oke, selain mungkin interleukin, interferon, mungkin kalian pernah dengar juga insulin. Insulin itu kan bukan nyerang sih, itu lebih bantu kita juga. Kalau orang itu kena diabetes, insulinnya akan kurang. Nah, gimana caranya kita menghasilkan insulin tambahan? Kita nggak bisa maksa orang lain donor insulin ya, kayak donor darah gampang hasilnya. Insulin itu dibentuknya terbatas sesuai kebutuhan tubuh, jadi kita nggak bisa maksa orang itu menghasilkan insulin banyak. Hanya kita rekombinasi DNA-nya mikroba dengan DNA kita, sehingga mikroba itu bisa menghasilkan insulin, yang mana nanti insulinnya disuntikkan lagi ke tubuh kita kalau kita misalnya kena diabetes. Lalu apalagi ya, ada kalau orang yang nggak bisa pembuluh darahnya, nggak bisa berhenti beku darah, perlu ditambahkan ini clotting factor 4 untuk hemofilia treatment atau mungkin beberapa penyakit saraf, endofrin dan lain-lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, ini yang akan saya bahas adalah interferon. Interferon itu adalah kelompoknya sitokinin, di mana dia itu suatu protein yang berfungsi untuk meregulasi, mengatur sel-sel imun, ya. Di mana ini interferon tadi seperti yang sudah jelaskan banyak dimanfaatkan untuk orang yang kena kanker, karena kalau orang kena kanker itu tumor nekrosis faktornya mungkin efek beda jauh. Nah, itu perlu diatur kembali dengan mungkin interferon kita kurang dan sehingga perlu ditambahkan. Nah, ini contohnya yang dihasilkan adalah interferon beta yang disintesis oleh mamalia fibroblast nah biasanya diproduksi mamalia fibroblastsnya. Nah, biar bisa diproduksi, di sini kita pakai hostnya E. coli, dia direkombinan. Jadi tadi plasmidnya E. coli kita masukkan, kita sisipkan DNA-nya manusia atau mamalia lain yang bisa menghasilkan interferon beta. Nah, contoh merek produknya ada namanya Betaseron atau Rebif yang digunakan untuk orang yang kena penyakit sklerosis ya. Sklerosis itu kelainan di sklerosis tulang punggung gitu. Nah, kalau produksi rekombinan ini seperti apa? Sama kayak produksi yang penisilin tadi. Intinya mediumnya disiapkan. Nah, inokulumnya ingat kalau rekombinan inokulumnya harus tadi sudah pakai mikroba yang sudah direkombinasi DNA-nya. Rekombinan E. coli yang dipakai diproduksi di fermentor, kemudian downstreamnya selnya dipanen, diultrafiltrasi, dipisahkan mediumnya dan juga mikrobanya. Oke, kalau yang antibiotik itu dia ekstraseluler. Yang kita ambil adalah ekstraknya, selnya dibuang. Tapi kalau interferon ini dihasilkan oleh kapangnya, sehingga yang kita oleh bakterinya. Maka setelah disaring yang kita ambil bukan mediumnya, tapi malah selnya. Berikutnya downstreamnya, selnya kita mechanical cell breakage karena kita mengambil interferon yang di dalam selnya. Kemudian baru kita sentrifugasi sehingga baru kita pisahkan selnya dengan ekstrak selnya tadi atau yang mengandung interferon. Kita presipitasi atau kita endapkan sehingga kita dapatkan kelompok interferon tadi dengan cara penambahan polietilenamida, dihilangkan yang tadi yang tidak diendapkan. Nah, kemudian ditambahkan amonium sulfat, supernatannya, di recovery protein fraction-nya, interferon kan proteinnya dengan cara sentrifugasi, didialisis hingga benar-benar yang keambil adalah interferonnya tadi, kemudian di immunoabsorbent affinity chromatografi, diambil benar-benar interferonnya lagi lebih murni lagi, baru di cation exchange, benar-benar murni ya obat-obatan kesehatan ini, positif negatif, barulah didapat purified human interferon.
downstream-nya prosesnya panjang sekali untuk yang produk kesehatan. Oke, selain interferon, berikutnya adalah insulin. Jadi insulin itu juga protein yang dihasilkan oleh pankreas pada sel islet Langerhans, di mana dia berfungsi dalam regulasi pengaturan kadar gula darah, jaga metabolisme karbohidrat lemak, dan juga pati. Ingat ini biasanya kalian sering dengar ya. Ada namanya bovin pankreas, ada porsin pankreas. Kalau bovin tuh nama kedokterannya sapi. Jadi kalau kalian nanti nemu obat tulisannya bovin, bovin itu apa ya? Sapi. Jangan bingung. Kalau porsin baru babi. Nah, insulin ini sebenarnya adalah satu asam amino besar yang terdiri atas dua bundel gitu. Bundel A sama bundel B. Bundel A ini 21 asam amino, bundel B ini 30 asam amino. Nah, untuk produksi insulin ini nggak bisa sekali produksi. Tapi karena tipe DNA-nya beda. Jadi ada dalam hal ini hostnya adalah E. coli dan Saccharomyces cerevisiae. Ada yang dia hanya memproduksi insulin A, ada yang memproduksi insulin B aja. Nanti setelah jadi insulin A dan B-nya didapatkan, baru di proses sintesis digandengkan jadi insulin real gandeng ya couple A dan B ini yang kemudian baru kita suntikan ke tubuh orang yang butuh yang diabetes tadi. Jadi nggak langsung bisa murni ternyata ya tadi kita lihat dulu sebenarnya yang mau kita hasilkan tuh apa, dia itu gimana karakternya. Kalau insulin ini tadi nggak bisa sekali produksi, kalau interferon tadi sekali produksi ya, kalau insulin 2 kali produksi butuh 2 kali host dengan rekombinasi yang berbeda. Oke, selain insulin apalagi ini ada kolagen. Kolagen ini protein yang banyak di tubuh dan kalau biasanya di kesehatan digunakan untuk operasi ya. Orang yang operasi yang dimana dia untuk penjahitannya dan seterusnya dia butuh proteinnya untuk penyembuhan luka, dia pakailah kolagen ini. Dulunya memang didapatkan dominasinya memang dari hewan ternak ya, cattle gitu. Nah, karena beberapa hal terkait kesehatan dan lainnya, apalagi cattle itu sapi kan dulu sempat ada kasus ada virus sama prion itu, makanya sekarang lebih suka orang ngambilnya kolagennya ambil dari sintesis saja. Biasanya dipakai adalah hamir juga, ini kelompoknya Pichia augusta dan Pichia pastoris yang digunakan untuk memproduksi kolagen tipe 1 dan 3. Digunakan untuk sumber protein dan juga Sergicurius gitu. Jadi untuk tadi operasi kesehatan. Nah, ini question saya terakhir. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh mikroba ya? Gitu kan. Contoh sederhananya, dunia aja jatuh di bawah sentuhan lembut COVID-19. Mikroba ini memang salah satu makhluk yang sangat powerful, yang mana kita salah satunya kan belajar ya di sini teknologi bioindustri harus kita manfaatkan dengan baik. Kalau nggak kita manfaatkan dengan baik, ya jadinya malah merugikan. Oke, itu terkait healthcare-nya. Ini sekilas mungkin ya, saya lihatkan terkait environmental biotechnology. Kalau healthcare itu, kalau nggak salah juga di nah ini. Masih enzim. Healthcare itu, oke, bab 11. Kalau saya tuh suka ya belajar dari buku. Jadi ya walaupun memang bahasa Inggris, harus belajarnya sekali baca nggak paham, tulis ini contohnya healthcare product. More detail information-nya kalian bisa lihat di bab 11 ini yang dibuat. Tadi sudah sampaikan saya baca proses produksinya,
ERGOT tadi, kemudian ini tadi yang apa namanya, ERGOT tadi ya, ergotin tadi, dan ada steroid, hormon-hormon yang dipakai gitu, material vaksin, atau bakteria, kemudian rekombinasi tadi untuk DNA, hormon faktor, banyak sebenarnya, cuman tadi yang saya ambil cuma yang terkait dengan insulin, kemudian interferon, kalau nah, ini yang terakhir adalah yang tadi bab 13 adalah yang bab 15 terkait environmental ya. Jadi ini memang mikrobial itu yang minggu lalu. Nah, ini environmental biotechnology. Jadi mikroba itu juga bisa kita manfaatkan untuk di masalah-masalah lingkungan. Oke, kalau ngomongin masalah lingkungan pasti dibahas dulu di buku ini. Kita definisikan dulu lingkungan yang bermasalah itu khususnya yang water waste itu apa? Kita definisikan ada nilai BOD dan COD, biologically oxygen demand atau chemically oxygen demand. Jadi maksudnya apa? Mungkin masih ingat ya, nanti juga ada review materinya di apa PBLA bahwa ketika air itu ada komponen organik, otomatis mikroba, hewan, otomatis makhluk hidup, ikan sederhananya itu nggak bisa tumbuh, misalnya nggak bisa hidup karena oksigennya yang ada di air itu digunakan untuk tadi ada chemical sama biological, digunakan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimia atau mengoksidasi bahan organik secara biologi gitu. Jadi uh, kalau air itu BOD dan COD-nya tinggi jelas biasanya mengandung apa namanya zat-zat organik dan berarti dia sudah tercemar. Yang BOD COD apalagi definitifnya mungkin kalian sudah kenal juga apa nih namanya banyak sih ya, salt loading rate, jumlah endapan tadi, total solid, total suspended solid, TSS itu banyak bahasannya. Lah, untuk terkait bagaimanakah cara untuk mengelola wastewater ini ada 3. Yang pertama adalah biological treatment. Nah, ini yang kemudian kita bahas coba, yaitu dengan ditambahkan bakteri anaerob atau anaerobik yang nanti dia mengoksidasi senyawa organik tersebut, nah, atau mungkin dengan cara chemical, dengan cara pertama dikoagulasi dulu endapannya, lokulasi, dipresipitasi sehingga mengendap komponen organiknya, atau secara fisikal dengan cara sedimentasi, drenase ataupun screening. Nah, biasanya ketika pengolahan limbah itu dia ada 3 tahapan ya. Jadi tahapan pertama adalah primary treatment. Biasanya di tahapan ini diawali dengan sedimentasi. Setelah di sedimentasi, jadi yang fisik itu dihilangkan dulu, yang pasir dan lainnya. Setelah disedimentasi hilang, mungkin baru masuk ke terkait menghilangkan komponen organiknya dengan penambahan bakteri aerobik dan anaerobik. Baru yang terakhir itu dengan tertiary treatment, ini yang jika dibutuhkan. Mungkin yang kalau kalian pernah dengar ditambahkan kok jadi kok tawas, klorin ya, klorin dan lain-lainnya sehingga selain menjernihkan, mikroba-mikroba patogennya juga mati. Mungkin kalian juga sudah sering banyak bahas ini ya, di apa sedang mungkin ya di materi di Oke, nah ini dibahas masing-masing satu persatu di sini. Saya nggak akan jelaskan banyak karena daripada saya double juga jelasinnya dan memang bidangnya lebih expert Pak Irfan atau Pak Gap yang jelasin. Kalian nanti mendapat materinya dari beliau-beliau. Nah, ketika kita, nah ini sekarang kita ngomongin di mikrobanya aja. Ketika kita mau memanfaatkan mikrobanya, biasanya beberapa juga tipenya adalah pakainya anaerobik. Jadi memang dominasinya dipakai pengolahan limbah adalah anaerobic treatment pada sludge itu tadi. Nah, ingat anaerobik berarti dia tidak butuh oksigen, dilakukan di kedap. Makanya kalau pengolahan limbah mungkin kalian pernah tahu tuh dia tuh solkonya sukanya tuh ditaruh di kolam-kolam yang di bawah gitu, di tangki bawah penutup karena tipenya anaerobik gitu. Apa ya? Ini contohnya ini anaerobiknya
comparison between aerobic and anaerobic wastewater treatment gitu ya. Jadi pembandingannya makanya biasanya dipakainya yang dia anaerobik karena bahkan bisa positifnya ada menghasilkan metan, yang metan bisa dihasilkan. Kemudian ini dominasinya 5-10% biodegradable carbon is converted into new cell. Kalau ini 50%, lebih banyak malah dihasilkan, malah kalau aerobik malah tumbuh mikrobanya, bukannya malah menghilangkan komponen organiknya gitu. Bedanya gitu. Yang lainnya diproduksi jadi metan dan CO2. Kalau di aerobik itu setengah jadi sel, setengah jadi CO2. Kemudian memang fast aerobik, tapi kalau anaerob memang low. Tapi ketika kita low, kita memang sebenarnya gini, kenapa dipilih anaerobik dalam pemrosesan limbah? Karena ya kita mau menghilangkan komponen organik itu. Dimana sebenarnya kalau orang industri itu kan maunya kalau orang industri itu kan maunya efisien ya. Selain kita menghilangkan limbah, kalau bisa kita dapat energi. Makanya dipilih anaerobik kenapa? Karena setelah dihilangkan limbahnya bahkan bisa kita dapat metan CH4, bisa dijadikan sumber energi gas tadi. Kalau aerobik itu yang gitu, ya memang sih berkurang zatnya, tapi akhirnya kita malah mengembangbiakkan mikroba yang mana apa mikroba banyak gitu. Efektif gitu. Makanya kalau di industri, ya orang industri kan sih basicnya adalah bisnis, dia milihnya adalah anaerobik yang memang banyak dipakai untuk pengolahan limbah. Oke, ini contoh yang sering dipakai mikrobanya itu ada kelompoknya ini dari fermentatif atau hidrolitik bakteria, kemudian dari kelompoknya acetogenik bakteria, misalnya ini Synthopomonas dan Synthropobacter, atau ini yang mungkin sudah familiar di kita adalah methanogenik bakteria ya, yang dimana agregat anaerob. Kalian harus lihat videonya Bu Yun yang terkait respirasi, itu saya jelaskan methanogenik bakteria, di mana dia membreakdown menjadi asam asetat, jadi metan dan CO2. Oke, nanti bisa dibaca lebih lanjut ya terkait ini ada slot thickener, stabilizer ini tahap-tahapannya. Jadi nggak langsung dicemplungin mikroba ke dalam si air limbahnya atau sludge tadi, tapi ada beberapa tahapan tadi biar benar-benar efektif gitu loh. Ketika ditambahkan anaerob itu memang murni untuk aerob, nggak terhambat oleh karena ada pasir, ada apa gitu. Nah, selain pemanfaatannya di di sludge tadi, di water waste, mikroba itu dalam panganan limbah juga dimanfaatkan untuk proses composting. Ya kan? Kalau kita punya dedaunan banyak, ranting banyak, daripada mengotori kan sering dibuat kompos. Nah, jangan salah, kompos itu juga memanfaatkan mikroba. Kelompoknya apa? Banyak kelompoknya tuh. Saya katakan kelompoknya composting ini banyak. Makanya mungkin kalian pernah dengar yang namanya ada EM4 itu gabungan kan. Di EM4 itu isinya ya bakteri, ya hampir ya fungi, banyak macamnya dari satu. Oke, composting ini tadi saya sudah katakan banyak mikroba yang digunakan. Kemudian ensiling. Ensiling ini menghasilkan silaga, nanti coba dibaca. Ini untuk silase. Sama juga, sebenarnya kayak dia kayak pupuk gitu, kayak pupuk cair silase ini. Ya, kalau composting tadi kan padat gitu ya. Kemudian apalagi yang dimanfaatkannya biodegradation of xenobiotics. Xenobiotics zat-zat yang tidak terlalu banyak dipakai kayak pestisida, deterjen, ini bisa didegenerasi oleh mikroba. Kemudian mungkin ada yang pernah kenal bioremediasi. Bioremediasi ini perbaikan lingkungan secara in situ di lingkungannya itu dengan cara ditambahkan beberapa mikroba tadi. Biasanya di sini contohnya mikrobanya ini mampu menguraikan ion-ion logam metal yang berbahaya kayak uranium dan lainnya yang toksik. Itu bioremediasi ini contohnya dipakai adalah misalnya Geobacterium metallireducens yang menghilangkan radioaktif uranium,
Kemudian ini di sini ada juga sama Deinococcus radiodurans, ini untuk bioremediasi untuk yang tadi kelompoknya radium tadi merkuri dan lain-lainnya. Kemudian ada biomining, ini yang untuk melepaskan mineral leaching. Contohnya melepaskan kuprum dari kalopirat dan lain-lainnya. Jadi kita bisa benar-benar ya memanfaatkan mikrofon itu semuanya. Kemudian microbial desulfurization of coal, biar kandungan batu baranya nggak terlalu tinggi sulfur. Kalau tinggi sulfur kan katanya bikin hujan asam, pencemaran ya udara, makanya di sini dihilangkan desulfurisasinya. Kemudian juga pemanfaatannya sebagai bioinsektisida, ya. Jadi di sini insektisidanya alami, tambahkan mikroba ini. Kemudian macam-macam di situ ada Bacillus thuringiensis yang mungkin kalian kenal. Oke, udah selesai. Oke, overall materinya sudah saya sampaikan semua ya. Nanti seperti yang sudah saya informasikan, kalau masih penasaran terkait bioindustri bisa dibaca lebih lanjut di buku ini. Ada banyak chapternya, mungkin sampai ini yang ini nggak saya jelasin, yang animal cell, plant culture itu nggak saya jelasin. Yang jelas memang mikroba ini dalam industri itu pemanfaatannya sangat luas ya, sangat banyak bidang yang bisa dijamah oleh industri. Kira-kira itu kuliahnya Bu Yun selama 1 semester ini. Jadi teknologi bioindustri ini pertama kali ya ngajar teknologi bioindustri. Sebelumnya saya nggak ngajar mata kuliah ini, tapi dengan kurikulum baru ini yang kurikulum merdeka lah ini, sehingga mata kuliahnya digabung beberapa gandeng sehingga punya banyak SKS yang bisa dipakai untuk konversi. Kemudian juga ada perubahan dosennya, termasuk ini saya ngajar pertama kali teknologi bioindustri. Dan semoga walaupun kalian yang kata pertama yang saya ajar teknologi bioindustri, kalau saya sih merasa puas ya dengan saya mata kuliah ini, memang karena saya juga bidangnya mikro, jadi cukup banyak tahu. Kemudian kalian juga secara overall sudah tak kasih semua nih, awalannya, prosesnya, hilirnya, sudah dapat semua. Emang materinya Bu Yun itu kan memang tipenya materi proses ya, jadi di developer pengembangannya banyak nanti bisa dipakai kalau memang minatnya di bidang proses, di penelitian, untuk kalau kalian masukin karya ilmiah dan lain-lain. Oke, mungkin itu semua bisa saya sampaikan. Oleh-olehnya sudah kayak kasih ilmunya semua, PPT-nya, bukunya sudah saya kasih semua. Harapan Bu Yun sih, walaupun setengah kuliahnya kita secara otomatis di YouTube kayak gini, setengahnya baru yang secara live. Semoga selama 1 semester ini yang juga kita sudah melakukannya lagi dengan online, dengan adanya second wave itu, kalian tetap bisa mengambil manfaat dan ilmu dari Bu Yun terkait teknologi bioindustri ini. Semoga ilmu yang didapat ini tadi kembali ya, intinya semuanya barokah, bermanfaat. Dan ya kalau kembali ke masalah mikroba saat ini pandemi, semoga juga segera selesai sehingga kita bisa kuliah yang enak, kuliah yang real gitu, yang ketemu gitu. Oke, mari kita tutup kelas hari ini. Kelas penutup di mata kuliah teknologi bioindustri. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Semuanya sehat-sehat. Pokoknya doa Bu Yun adalah sukses buat kalian. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa di depan. Saya lagi mengucapkan mohon maaf jika selama 1 semester perkuliahan ini banyak kekurangan. Dan sukses untuk kaliannya. Semester depan semester berapa ya? Semester 5 ya? Ya nanti mungkin mungkin ada yang akan ketemu lagi di sudah ya, manajemen mutu ya, manajemen mutu mungkin akan ketemu lagi dengan sudah ya, sudah ya sudah, nanti mungkin masih ya sudah mutu,
Nanti akan ketemu saya lagi di mata kuliah manajemen itu. Terakhir, ya nanti sebelum kalau mungkin kalian ngambil beberapa mata kuliah yang teknologi proses kayak pati, TMEO, minyak lemak gitu. Semoga yang saya sampaikan semuanya bermanfaat dan semuanya. Saya tutup kelas hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Mungkin kalau butuh lagi materinya tinggal dilihat aja. Terima kasih. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.